Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rehan Ramadan, NIM 22101019, Prodi Administrasi Publik. Halo semuanya, pada kali ini, pada video kali ini, saya akan menyampaikan rangkuman materi mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia dari pertemuan kedua sampai ke pertemuan ke-14. Baik, pada pertemuan kedua, materi membahas tentang manfaat penerapan sistem perekonomian dalam suatu negara. Menurut saya, sistem perekonomian memiliki peran yang sangat penting karena menjadi pedoman dalam mengatur kegiatan ekonomi masyarakat. Sistem ekonomi membantu mengatur proses produksi, distribusi, dan konsumsi agar berjalan dengan teratur dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya sistem ekonomi, sistem pela- setiap pelaku ekonomi seperti masyarakat, perusahaan, maupun pemerintah memiliki hak dan kewajiban yang jelas. Hal ini menciptakan keteraturan dan stabilitas ekonomi. Selain itu, sistem ekonomi juga berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan pemerataan pembangunan, dan menjaga keadilan sosial. Pemerintah juga dapat mengawasi kegiatan ekonomi agar tidak terjadi atau persaingan yang tidak sehat. Oleh karena itu, sistem ekonomi sangat penting bagi pembangunan nasional. Lanjut, selanjutnya, hmm, pada pertemuan ketiga, materi membahas tentang jenis-jenis sistem ekonomi berdasarkan ideologi negara. Yang pertama adalah sistem ekonomi kapitalis atau liberal. Sistem ekonomi ini memberikan kebebasan penuh kepada individu dan swasta dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Pemerintah hanya berperan sebagai pengawas. Ciri utama sistem ini adalah kepemilikan pribadi atas alat produksi, persaingan bebas, dan harga ditentukan oleh pasar. Contoh negara yang menerapkan sistem ini adalah Amerika Serikat dan Jepang. Kedua, adalah sistem ekonomi sosialis. Dalam sistem ini, negara menjadi pemilik utama alat produksi dan pemerintah sangat dominan dalam mengatur perekonomian. Tujuan utamanya adalah pemerataan kesejahteraan masyarakat. Contoh negara yang menerapkan sistem sosialis adalah Kuba dan Korea Utara. Ketiga, adalah sistem ekonomi campuran, yaitu gabungan antara sistem kapitalis dan sosialis. Dalam sistem ini, pemerintah dan swasta sama-sama memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi. Indonesia termasuk negara yang menerapkan sistem ekonomi campuran melalui sistem ekonomi Pancasila. Selain Indonesia, ada juga Jerman, juga menerapkan sistem ekonomi campuran. Baik, lanjut ke pertemuan yang keempat. Pada pertemuan keempat, materi membahas tentang penerapan nilai-nilai ekonomi Pancasila pada setiap sila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan bahwa kegiatan ekonomi harus dilandasi kejujuran dan moral yang baik. Pelaku usaha harus menghindari penipuan dan menjalankan usaha secara bertanggung jawab. Dilanjutkan pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Poinnya adalah menekankan bahwa kegiatan ekonomi harus memperhatikan nilai kemanusiaan. Misalnya perusahaan memberikan upah layak dan perlindungan kepada pekerja. Baik, lanjut ke sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Menunjukkan pentingnya kerjasama dan semangat nasionalisme dalam ekonomi. Seperti mendukung produk dalam negeri dan pengembangan koperasi. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengajarkan bahwa kebijakan ekonomi harus dibuat secara demokratis dan memperhatikan kepentingan rakyat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bertujuan menciptakan pemerataan kesejahteraan dan hasil pembangunan yang dapat dirasakan seluruh masyarakat. Oke, kita lanjut ke pertemuan kelima. Pada pertemuan kelima, materi membahas tentang sistem ekonomi yang paling tepat bagi masyarakat Indonesia untuk menjadi negara maju.
Menurut saya, sistem ekonomi yang paling sesuai adalah sistem ekonomi Pancasila, karena sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi gotong royong dan keadilan sosial. Sistem ekonomi Pancasila tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan kesejahteraan masyarakat. Negara memiliki peran penting dalam mengelola sumber daya alam dan sektor strategis agar hasilnya dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, kooperasi juga menjadi salah satu pilar utama ekonomi nasional karena mencerminkan nilai kebersamaan. Baik, kita langsung lanjut ke pertemuan ke-6. Materi membahas tentang unsur-unsur kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi terdiri dari beberapa bagian seperti kebijakan harga dan upah, kebijakan produksi, kebijakan perdagangan, dan juga ada kebijakan sosial, kebijakan kesempatan kerja, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan industrialisasi. Contohnya, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi pada kebutuhan pokok agar harga tetap terjangkau. Pemerintah juga memberikan subsidi pupuk kepada tani, membuka lapangan kerja, serta mengatur jumlah uang yang beredar untuk menjaga stabilitas ekonomi. Baik, kita lanjut ke pertemuan ketujuh. Pada pertemuan ketujuh, materi membahas tentang kebijakan fiskal Indonesia di tahun 2024. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran negara melalui APBN. Pada tahun 2024, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global. Pemerintah meningkatkan anggaran di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Contohnya adalah program penurunan stunting, bantuan pendidikan seperti KIP, serta bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi energi dan pangan untuk menjaga stabilitas harga. Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, dan ibu kota Nusantara juga terus dilanjutkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Lanjut pada pertemuan 9, materi membahas tentang pengaruh perang Rusia dan Ukraina terhadap globalisasi ekonomi. Perang ini memberikan dampak besar terhadap ekonomi dunia karena Rusia merupakan produsen energi besar dan Ukraina merupakan penghasil gandum terbesar di dunia. Konflik tersebut menyebabkan terganggunya rantai pasok global dan kenaikan harga energi serta pangan. Akibatnya, banyak negara mengalami inflasi dan ketidakstabilan ekonomi. Selain itu, sanksi ekonomi terhadap Rusia juga memengaruhi perdagangan internasional dan pasar keuangan global. Namun, perang ini juga memberikan pelajaran penting tentang pentingnya ketahanan ekonomi dan diversifikasi sumber energi. Lanjut pada pertemuan 10, materi membahas tentang perkembangan BUMN selama 15 tahun terakhir. Dulu banyak menghadapi Dulu banyak BUMN menghadapi masalah seperti birokrasi yang rumit, kurang efisien, dan bergantung pada subsidi pemerintah. Namun sekarang BUMN mengalami perkembangan yang cukup pesat melalui reformasi dan penerapan good corporate governance. Pemerintah juga melakukan restrukturasi dan digitalisasi layanan BUMN. Saat ini banyak BUMN yang mampu menghasilkan keuntungan yang besar dan memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara. Lanjut pada pertemuan ke-11, materi membahas tentang dominasi sektor perbankan dalam daftar BUMN terbesar di Indonesia. Hal ini terjadi karena bank memiliki aset yang sangat besar dari dana masyarakat. Selain itu, model bisnis perbankan relatif stabil karena masyarakat terus membutuhkan layanan keuangan. Bank BUMN juga memiliki jaringan yang luas hingga ke daerah-daerah serta cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital seperti mobile banking, internet banking. Oleh karena itu, sektor perbankan menjadi salah satu sektor paling dominan dalam perekonomian di Indonesia. Lanjut pada pertemuan ke-12, materi membahas tentang fungsi koperasi bagi perekonomian di Indonesia.
Koperasi memiliki fungsi penting sebagai penggerak ekonomi masyarakat, ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Koperasi membantu masyarakat meningkatkan usaha dan pendapatan, menyediakan barang dengan harga terjangkau, serta membantu pemerataan ekonomi. Selain itu, koperasi juga melatih masyarakat untuk mandiri, bekerja sama dan bertanggung jawab dalam organisasi. Oleh karena itu, koperasi menjadi salah satu pilar penting dalam dalam sistem ekonomi di Indonesia. Lanjut, pada pertemuan ke-13, saya membahas video tentang perkembangan koperasi di Indonesia. Dalam video dalam video yang saya ambil tersebut dijelaskan bahwa koperasi terus berkembang dan berperan penting dalam membantu ekonomi masyarakat, khususnya melalui program Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi juga mulai mengikuti perkembangan teknologi digital, sehingga pengelolaannya menjadi lebih modern dan efektif. Menurut saya, perkembangan koperasi sangat baik karena mampu membantu masyarakat memperoleh modal usaha dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat. Pada pertemuan ke-14, materi ini saya membahas tentang penerapan ekonomi kreatif di lingkungan kerja, yaitu di lingkungan kerja saya, di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau. Penerapan ekonomi kreatif dapat dilihat dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga dan kepemudaan. Contohnya seperti pengguna jasa desain, pembuatan konten media sosial, fotografi dan videografi acara, penjualan makanan khas daerah, hingga pembuatan jersey olahraga lokal. Kegiatan tersebut tidak hanya mendukung acara, tetapi juga membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan. Selain itu, penggunaan media digital untuk promosi kegiatan juga menjadi bagian dari penerapan ekonomi kreatif yang mengikuti perkembangan zaman. Baik, kesimpulannya, dari seluruh materi yang telah dipelajari, dapat dipahami bahwa sistem ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Indonesia menerapkan sistem ekonomi Pancasila yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah, masyarakat, koperasi, BUMN, dan sektor swasta memiliki peran masing-masing dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional agar lebih maju, adil, dan berkelanjutan. Sekian rangkuman materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.